Sememuakan itukah kondisi market di Indonesia sampai brand sekelas Perspirex itu mundur? Jadi mungkin bagi yang belum tahu, ada brand namanya Perspirex, itu produknya antiperspiran. Gampangnya mudah disebutnya deodoran lah gitu. Itu dari Denmark. Dan ini brand udah berdiri pada tahun 1979 dari artikel yang saya baca. Dan masuk di Indonesia itu tahun 2020. Tapi pada bulan Agustus, tepatnya tanggal berapa ya kemarin? Perspirex menyatakan mundur dari Indonesia. Dan uniknya apa coba? Uniknya, di artikel yang saya baca, Perspirex ini muncul karena tekanan non-penjualan. Artinya, sebetulnya penjualan Perspirex ini masih bagus, masih ada marketnya, masih terjual produknya. Tapi mereka mundur. Bayangin deh. Coba bayangin, kamu jualan produk kamu masih laku. Tapi kamu milih mundur dari Indonesia. Kenapa? Karena saking muaknya dengan kondisi market di Indonesia. Padahal Perspirex ini distribusinya udah luas di e-commerce, udah ada di TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, Blibli, dan banyak lagi. Masuk apotek retail juga yang besar. Sekelas Guardian, Century, Sosiola, KKV, dan lain-lain. Dan juga masuk ke klinik-klinik kecantikan. Perspirex juga masuk top brand award tahun 2022 sampai 2024. Ini indikasi berarti sebetulnya penerimaan pasar itu masih bagus. Tapi sekali lagi, mereka mundur karena tekanan non-penjualan. Bayangin, penjualannya bagus tapi harus mundur karena muak dengan kondisi persaingan pasar di Indonesia. Kalau menurut saya sih harusnya pihak regulasi ya yang meregulasi market di Indonesia, ya dalam hal ini pemerintah, harus mulai aware sih sama hal-hal kayak gini, walaupun mereka nggak akan peduli sih kayaknya. Karena memang kondisi market di Indonesia itu memuakan itu sih, saya juga rasakan. Mulai dari platformnya, e-commerce-nya, banyak brand, banyak UMKM yang tergantung terhadap e-commerce, tapi e-commerce-nya itu seenak terhadap seller-seller. Belum juga regulasi-regulasi lainnya, pajak. Dan selanjutnya juga regulasi yang berhubungan dengan logistik pengiriman. Itu belum jelas juga. Kemudian juga soal COD lah, soal karakter pembeli Indonesia yang ya gitulah semua. Mungkin juga UMKM dan brand-brand lokal di Indonesia juga sebetulnya muaknya sama kayak Perspirex. Cuman ya nggak ada pilihan lain. Perspirex muak cabut dari Indonesia, mereka masih bisa jualan di 30 negara lainnya. Dengan UMKM dan brand-brand lokal, kalau nggak jualan di sini, ya di mana lagi?